Baik, kita lanjutkan menyoal tentang kasus Heri Wirawan ini. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah saya tegaskan bahwa beliau bukan bagian dari komunitas Syiah di Indonesia. Lalu kemudian muncul juga hoax yang lain. Diisukan bahwa Heri ini termasuk anggota Banser ya, buktinya dia memakai seragam Banser. Ini hoax yang lebih vulgar lagi, lebih nggak jelas lagi maksud saya. Ya karena kita tahu Banser itu kan miliknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya, sehingga Heri ini jauh panggang dari api ya, karena Nahdlatul Ulama itu identik dengan jago-jago kitab ya, ahli zikir, ahli tasawuf, ahli-ahli tirakat dan seterusnya ya. Kalau Heri ini karakternya kan beda ya. Nah, yang mungkin identik atau data yang agak valid itu Heri adalah Ketua Pusat Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Nah, itu mungkin datanya agak valid. Ada saat pelantikan atau apa itu ya, fotonya itu yang viral di media sosial itu ya, yang disingkat FKPKPPS, Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Ini data yang mungkin valid ya. Nah, lagi-lagi meskipun misalnya organisasi ini berada di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi kasus Heri ini seperti saya sudah ungkapkan sebelumnya itu tidak di bawah atau tidak bisa diidentikan dia sebagai anggota komunitas tertentu. Jadi peristiwa ini, kasus si Heri ini adalah murni pribadi ya. Meskipun dia disandarkan atau dinisbatkan ke komunitas apapun atau ke background apapun, tetap saja tidak mengubah mainstream bahwa ini adalah murni perilaku personal si Heri Wirawan ini. Jadi tidak bisa kita mengeneralisir itu karena dia backgroundnya itu, komunitasnya itu tuh satu sikap yang keliru ya, dan akan menimbulkan reaksi yang lebih besar dari yang seharusnya. Jadi kita kembali melokalisir persoalan ini bahwa persoalan perudaksasan para santriwati ya oleh Heri Wirawan ini merupakan murni kasus pribadi. Nah, sangat mungkin ke depan akan muncul hoax-hoax yang lain ya, karena kasus ini ongoing, masih terus berproses. Heri Wirawan masih disidangkan sampai hari ini di pengadilan ya, masih dalam penanganan polisi secara intensif. Jadi kita ingin melokalisir kasus ini sebagai kasus pribadi, satu itu. Yang kedua, ini memang saya sudah menduga ya bahwa ini akan digoreng kasus ini, sehingga menimbulkan dampak sosial yang jauh di luar apa yang selama ini dibayangkan mungkin. Karena gini, coba perhatikan dialog netizen ya, warganet itu. Saya ngikuti beberapa perkembangan. Ini kan menjelang tahun ajaran baru. Artinya para orang tua itu akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah baru, termasuk ke pesantren-pesantren itu. Nah, muncul stigma di kalangan orang tua, khususnya ibu-ibu, untuk memikirkan kembali ketika anaknya akan dimasukkan ke pesantren gara-gara kasus Heri Wirawan ini. Nah, ini dampak sosial yang jauh mungkin tidak diprediksi oleh sebagian kaum muslimin. Jadi ada imbasnya kepada stigma itu, sehingga sedikit banyak atau mungkin sangat banyak nama pesantren itu tercoreng gara-gara Heri ini. Belum lagi digerus ya, digoreng kasus ini oleh berbagai pihak gitu, sehingga pihak pesantren saya kira dalam banyak hal dirugikan dengan kasus Heri Wirawan ini. Nah, kemudian juga saya punya grup WA ya, grup WAG, bahkan ada yang grup kalangan intelektual juga. Ya memang imbasnya seperti itu. Jadi di kalangan kami pun memprediksi begitu, wah ini pesantren kena imbas nih kalau begini caranya ini, sehingga dari pihak-pihak yang terkait ya itu harus segera turun tangan, memberikan klarifikasi, itu memberikan edukasi kepada publik bahwa ini memang kasuistik dan hanya bersifat personal dan lokal. Tidak bisa digeneralisir bahwa pesantren itu begitu ya, begini sehingga mainstream yang terbentuk di masyarakat itu jadi buruk pesantren itu. Nah, ini imbas yang sangat jauh ya dari kasus Heri Wirawan ini.
Nah, yang perlu saya tekankan pada kesempatan kali ini, jadi apapun sebuah tindakan yang dilakukan personal, negatif, apalagi kriminal begini, ini tidak layak disandarkan kepada backgroundnya dia atau komunitas dia ya, atau organisasi yang menaungi orang tersebut gitu. Nah, saya berharap kasus ini segera selesai, kemudian ada edukasi publik, diharapkan tidak ada penggorengan lagi sehingga citra ustadz, citra pesantren itu menurun di kalangan atau di mata para orang tua ya yang akan menyekolahkan anaknya atau yang akan memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren itu. Saya yakin masih sangat banyak, dan bahkan pesantren itu merupakan benteng terakhir bagi pendidikan kita. Di terdepan dan terakhir itu di pesantren, pendidikan yang ideal untuk komunitas kita di Indonesia ya, untuk masyarakat Indonesia. Saya alhamdulillah juga mengenyam beberapa tahun di pesantren, dan itu justru pesantren yang mengubah mindset hidup ya, mengubah cara berpikir kita tentang beragama, tentang berislam, dan tentang perjuangan hidup itu adanya di pesantren. Juga merubah secara radikal itu tradisi atau kebiasaan kita sehari-hari. Karena di pesantren itu luar biasa aktivitas itu, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur itu semuanya teratur gitu. Jadi ibu-ibu maksud saya, bapak-bapak, orang tua itu jangan khawatir, karena kasus yang 1-2 yang terjadi di sebuah pesantren kemudian digeneralisir sebagai ini adalah kasus pesantren ya, sehingga timbul stigma negatif di kalangan mereka terhadap pesantren-pesantren ya. Jadi masih sangat banyak pesantren yang positif, baik, konstruktif, dan sangat berperan dalam membangun mental ya dan prestasi anak-anak kita gitu. Saya kira itu untuk sekedar urun rembuk bagaimana memposisikan atau mendudukan kasus Heri Wirawan ini, yang memang dalam banyak hal merugikan Islam, kaum muslimin, lembaga pendidikan Islam yang khususnya pesantren, dan juga barangkali background atau home base komunitas di mana dia berada ya. Jadi hari ini disebut orang bodoh ya karena dia melakukan perbuatan jahiliyah ya, jahil gitu. Disebut orang pintar juga iya, artinya dia pintar ngibuli ya, pintar mengelabui banyak orang, banyak pihak, sehingga dengan durasi cukup lama dia bisa melakukan tindakan negatif ya, tindakan asusila yang merugikan banyak pihak. Terima kasih.